Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Alia Dwi Putri dengan NPM 2459201101. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan penanganan insiden keamanan cyber dengan kasus insider threat, yaitu pegawai yang menjual data pelanggan kepada kompetitor. Kasus ini menunjukkan bahwa ancaman keamanan tidak hanya berasal dari luar, tapi juga bisa berasal dari orang dalam perusahaan. Di sini ada eksekutif summer. Telah kasus ini berasal dari seorang pegawai yang menyalahgunakan hak akses untuk mengembalikan data menjual dan pelanggan. Tindak data pelanggan. Tindakan tersebut mengakibatkan kebocoran informasi penting dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang tepat agar dampak tidak semakin besar. Lalu di sini ada belakang ancaman keamanan cyber terbesar tidak selalu datang dari luar jaringan perusahaan. Ancaman internal, insider threat memiliki daya rusak masif karena melibatkan personil dengan otorisasi resmi. Tujuan dari laporan ini menjelaskan langkah respon sistematis berdasarkan Firewall NIST guna mengisolasikan ancaman, melakukan root cause analysis RCA serta menyiapkan pertahanan pencegahan jangka panjang. Ruang lingkupnya itu analisis difokuskan pada penghentian otorisasi akun pelaku, pengamanan bukti hukum, struktur komunikasi krisis, serta konfigurasi kontrol teknis dan administrasi pasca insiden. Lalu ada kronologi insiden. Di sini ada sistem deteksi penarikan data bervolume tidak biasa pada database pelanggan di luar jam kerja. Lalu di sini ada jam 3 analisis long. Time Tim IT menganalisis long aktivitas pengguna dan berhasil memetakan akun pegawai yang bertanggung jawab. Lalu jam 6, containment, akun pegawai dinonaktifkan sepenuhnya. Tim forensik mengamankan perangkat kerja pelaku sebagai barang bukti. Lalu hari ketiga, pemulihan dan audit. Konfigurasi kontrol pencegahan baru diimplementasikan dan sistem dinyatakan kembali bersih. Jadi, awalnya perusahaan menemukan aktivitas akses dan data tidak wajar. Setelah dilakukan investigasi, baru diketahui bahwa salah satu pegawai mengambil data pelanggan tanpa izin dan menjual kepada kompetitor. Perusahaan kembali melakukan penyediaan untuk memastikan sumber kebocoran. Lalu ada identifikasi dan kategori insiden. Jenis insidennya itu adalah insiden threat ancaman internal. Insiden threat di mana entitas internal yang memiliki otorisasi aktif menyalahgunakan wewenang tersebut untuk merusak atau mencuri data demi keuangan finansial pribadi. Lalu ada kategori NIST, uh, Unaut Horizon Us Missiles of Privilege, penyalahgunaan hak akses khusus yang berujung pada kebocoran data. Data breach, data sensitif diekspor tanpa otorisasi tertulis dari pengawasan sistem informasi. Insiden ini termasuk kategori insiden threat, yaitu ancaman yang berasal dari orang dalam organisasi. Dampak berupa kebocoran data pelanggan kebijakan perusahaan, serta menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Lalu di sini ada analisis dampak. Pada a-
Lalu analisis dampak. Di sini dampak yang ditimbulkan cukup besar, mulai mulai dari kerugian finansial, rusaknya reputasi perusahaan, hingga kemungkinan adanya tuntutan hukum karena data pelanggan telah disalahgunakan. Lalu ada penilaian severity level. Berdasarkan tingkat resiko, insiden ini termasuk kategori tinggi karena menyangkut data penting perusahaan dan dapat memberikan keuntungan bagi kompetitor. Oleh sebab itu, penanganan harus menjadi prioritas. Lalu ada respon fase 1. Eh, Langkah pertama yang dilakukan adalah mengamankan bukti digital, menonaktifkan akun pegawai yang terlibat, membatasi akses terhadap sistem, serta membentuk tim penanganan insiden. Lalu di sini ada respon yang kedua. Selanjutnya dilakukan investigasi lebih lanjut, pemeriksaan log aktivitas, evaluasi sistem keamanan, dan memastikan tidak ada data lain yang ikut bocor. Lalu ada recovery. Pada tahapan ini, pemulihan perusahaan memperbaiki sistem keamanan, memperbarui hak akses pengguna, meningkatkan pengawasan, serta memastikan seluruh layanan dapat kembali berjalan dengan aman. Lalu ada root cause analysis. Penyebab utama insiden ini adalah menyalahgunakan hak akses oleh pegawai serta lemahnya pengawasan serta aktivitas pengguna yang memiliki akses ke data penting. Lalu di sini ada attack vector, pemanfaatan kredensial akun internal resmi untuk mengekstra data dari dalam database lokal tanpa memicu deteksi firewall standar. Lalu kerentanan dieksploitasi, ketidakadaan mekanisme pembatas jumlah ekspor harian, serta absennya filter pengiriman file keluar dari lingkungan internal perusahaan. Lalu, ada kegagalan kontrol. Internal audit long tidak dianalisis secara aktif setiap minggu dan akses akun penting tidak mensyaratkan autentifikasi ganda atau MVA. Lalu ada lalu ada ini rencana komunikasi atau pencegahan. Untuk mencegah kejadian serupa, perusahaan perlu menerapkan prinsip least privilege, melakukan audit akses secara berkala, menggunakan autentifikasi yang lebih kuat, serta memberikan pelatihan keamanan informasi kepada seluruh pegawai. Di sini ada matrik notifikasi. Sesuai regulasi Undang-Undang Nasional, notifikasi kebocoran data pribadi wajib diumumkan secara transparan dalam rentang waktu yang telah ditentukan hukum. Dewan Komisaris dan Direksi. Kurang dari 1 jam setelah penemukan kasus. Lalu regulator Kementerian Komdigi maksimal 3 kali 24 jam sesuai aturan UU PDP. Lalu nasabah atau pelanggan terdampak kurang dari 24 jam setelah status forensik terkonfirmasi. Lalu di sini adalah strategi mitigasi publik, transparansi berimbang, merilis pernyataan publik resmi yang menjelaskan cakupan data bocor tanpa memberikan detail teknis pertahanan cyber sisa. Layanan bantuan membuka kanal pengadu khusus bagi nasabah guna memverifikasi apakah data mereka termasuk dalam target kebocoran. Lalu ada rekomendasi perbaikan. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan sistem monitoring, memperketat kebijakan keamanan data, melakukan evaluasi rutin terhadap hak akses pegawai, dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar. Di sini adalah kontrol teknis, penerapan MVA, wajib multi-faktor
authentication untuk akses CRM dari luar area kantor. Lalu instalasi DLP, blokir pengirim file database ke email ekstra dan USB drive. Lalu yang ketiga adalah SIEM alerting. Aktivitas alarm real time jika ada ekspor baris data lebih dari 100 entry. Lalu ada kontrol administratif, evaluasi SOP, hak akses, menerapkan konsep less privilege dan semua level berpegawai. Lalu yang kedua pelatihan kesadaran, diselenggarakan program rutin pengenalan ancaman internal, incident awareness. Lalu yang ketiga audit berkala, lakukan pencocokan daftar pegawai aktif dan otorisasi hak akses sebulan sekali. Lalu kesimpulan. Kesimpulannya, kasus insiden threat membuktikan bahwa ancaman keamanan dapat berasal dari dalam perusahaan. Oleh karena itu, selain menggunakan teknologi keamanan, perusahaan juga harus menerapkan kebijakan yang kuat, pengawasan yang baik, dan meningkatkan kesadaran seluruh pegawai agar kejadian serupa tidak terulang. Keamanan sebuah organisasi tidak ditentukan oleh kokohnya dinding pertahanan perimeter terluarnya, melainkan oleh kekuatan pengawasan dan integritas tata kelola akses di dalamnya. Analisis penanganan insiden keamanan cyber 2026. Melalui penanganan insiden yang disiplin dengan mengacu pada Fairword EINST SP861 Rev 2, kebocoran data berhasil dilokalisir, pelaku diidentifikasi secara sah untuk tindakan hukum, dan sistem kini diperlukuat dengan pertahanan modern untuk menindaikan celah ancaman serupa. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.